Ya sahabat, penyantunan kepada anak yatim. Panggilkan Bapak Kadus Medang Baru agar mengambil tempat. Untuk Ibu MTS Surya Agung agar mengambil tempat, yaitu Ibu Heni. Alhamdulillah, saya tidak kasih uang walaupun suaranya bagus tadinya, karena uangnya sudah habis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita berserahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini Allah telah memberikan kita kesempatan, Allah telah memberikan kita kenikmatan, dan Allah telah memberikan waktu untuk datang kemari, di mana sekolah ini adalah sekolah di mana saya pertama sekali menginjakkan kaki di MDTA, atau dulu disebut dengan sekolah Arab. Kemudian rangkaian salawat beriringkan salam kehadiran junjungan kita kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik saya sekalian, berdirinya saya di sini ini adalah hasil kerja, hasil tempahan daripada Yayasan Perguruan Al-Munawwarah. Dulu ada namanya Pokpena, Forum Komunikasi Al-Munawwarah. Di sana kami diajarkan untuk berceramah, di sana kami diajarkan untuk berpidato. Inilah hasilnya. Ibu bapak yang terhormat, tadi kita sudah melakukan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Anak-anak yang berada di Yayasan Perguruan Al-Munawwarah, pantaslah kita bersyukur hari ini. Karena apa? Karena Al-Munawwarah semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin berjaya. Namun demikian, anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya ke sekolah ini merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk menempa anak-anak ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Kita tidak bisa mengatakan sekolah ini berjaya, kita tidak bisa menyatakan suatu pendidikan itu berhasil apabila anak yang dididik di sekolah itu tidak tahu sholat dan tidak tahu agama.
ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Sekarang banyak anak-anak kita yang pingin menjadikan anaknya yang solih dan solihah. Kita pingin sebagai orang tua yang menentukan anaknya, yang menjadikan anaknya sekolah di Al-Munawwarah ini, mengharapkan semuanya dari guru. Ini tidak bisa terjadi kalau seandainya kita tidak bisa melakukannya guru, murid, dan orang tua. Kenapa saya katakan? Ketika tadi kita melihat adanya anak yang bisa main nasyid, ketika ada anak yang bisa atraksi pencak silat, ini tidak akan berhasil kalau seandainya tidak ada kerjasama tiga pilar tersebut. Namun yang paling penting ibu dan bapak sekalian, ketika anak sekolah di MTS Al-Munawwarah ini, kita didik pelajaran matematika, ada IPA, ada IPS dan sebagainya, tapi yang nomor satu itu adalah pelajaran agamanya. Maaf, sekarang ini ketika saya bertemu dengan anak-anak seusia anak-anak di MTS ini, apakah dia MTS atau SMP? Banyak bu dan bapak sekalian yang tidak tahu bagaimana mandi wajib. Bapak ibu sekalian, ini adalah tugas kita untuk menjadikan anak ini menjadi anak yang soleh. Di sekolah diajarkan dia untuk melaksanakan sholat, namun kalau seandainya di rumahnya tidak diajarkan sholat, maka tidak berhasillah apa yang kita lakukan di sekolah ini. Ibu dan bapak sekalian, sekolah merupakan satu tempat di mana anak-anak dididik. MTS ini bisa lebih berjaya lagi ketika nantinya anak-anak begitu pulang dari sekolah ini bisa menjadi imam di masjid yang ada di situ. Kami berharap ketika anak-anak di MTS ini pandai dia sholat, ibu, itu yang kunci nomor satu. Tidak pandai dia matematika tidak menjadi permasalahan, tidak pandai dia IPA tidak menjadi permasalahan, asalkan jangan dia tidak pandai untuk sholat. Itu dia. Sholat nomor satu, walaupun dia nomor dua dalam rukun Islam. Kita ajarkan anak kita, ibu sekalian, karena di sini dinyatakan tadi kita akan melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuncinya apa? Kuncinya adalah sholat. Anak-anak ibu sekalian, ibu mau tanya, siapakah yang tadi yang sholat subuh? Siapa yang sholat subuh angkat tangannya. Siapa yang tidak sholat? Coba ibu tanya, yang sholat subuh berapa? Berapa jumlah anak MTS Al-Munawwarah? Berapa jumlahnya ibu? Hanya 50 orang saja yang melaksanakan sholat subuh tadi pagi. Bagaimana selanjutnya? Ibu mau tanya lagi, tadi pagi dibangunkan atau tidak untuk sholat subuh? Tidak. Tadi pagi ayahnya sholat subuh atau tidak? Ini bongak. Banyak yang bohong. Kenapa demikian? Ayahnya tak sholat subuh, omaknya tak sholat subuh, macam mana anaknya tidak sholat subuh? Ibu-ibu rahimakumullah, anak-anak yang macam begini adalah tanggung jawab omaknya. Kalau omaknya tak sholat, samalah dia dengan kambing. Anak ibu ya yang bilang ya. Kalau seandainya ayahnya tak sholat, sama dengan ayahnya kambing. Kalau ayahnya dan omaknya tak sholat, lahir anak-anak kan? Saya tidak bilang itu anak siapa. Bu sekalian, dari kecil kita ajarkan anak untuk sholat. Bangunkan dia ibu, bangunkan. Kenapa? Titik daripada kehidupan kita adalah dasarnya sholat. Kalau insya Allah anaknya sholat, mak ayahnya tidak akan pernah ibu merasakan bagaimana kekhawatiran setelah melepas anaknya dewasa nanti. Tapi kalau anaknya tak sholat, anaknya tak tahu agama, bahkan ketika anaknya akhir balik yang laki-laki, ketika saya tanya, nak, sudahkah
mandi wajib. Sudah ibu, bagaimana caranya? Airnya 1 bak baru bisa mandi wajib. Apa memang begitu? Apa memang begitu? Harus airnya 1 bak dulu baru sah mandi wajibnya? Tidak. Tapi kenyataannya seperti ini ibu kita di lapangan. Ibu-ibu rahimakumullah. Kita ingin ada anak kita nanti yang mendoakan kita. Ketika kita nanti pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan anak-anak kita ini hanya sebagai penonton ketika jenazah kita berada di depan, tapi sebagusnya ketika jenazah kita disembahyangkan oleh orang, anak kita lah yang menjadi pemimpin dalam sholat tersebut. Ini baru dikatakan orang tua yang berhasil. Orang tua yang berhasil. Kemudian jangan dibiarkan bu, anak-anak kita ini tak tahu mengaji. Banyak yang tak tahu mengaji sekarang bu, sesudah tua barulah dia sadar bahwa dia pingin mengaji. Alhamdulillah bu, saya dan keluarga, suami dan anak saya hari ini sudah punya 13 titik tempat mengajar Iqra bu. Kami tak banyak-banyak yang kami ajarkan, belum Al-Quran masih Iqra. Yang banyak itu siapa bu? Yang di bawah naungan saya itu anaknya sekitar 200 orang untuk belajar Iqra. Kenapa? Karena saat ini kita menginginkan anak-anak yang pandai baca Al-Quran. Kenapa demikian? Jangan hanya bermain game bu, jangan anak bermain game. Dalam waktu 2 jam saja anak bisa menghadapi Al-Quran, itu sudah luar biasa. Jangan tamatan nanti dari MTS anak-anak tidak bisa baca Quran. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka oleh karenanya ketika anak itu dididik di sini, orang tua juga mendidik anaknya di rumah. Jangan hanya bisa mengetik WA, main handphone, segala sesuatu yang nuansanya adalah handphone ditinggalkan dulu. Jangan kasih pak kalau anak kita belum pandai mengaji. Jangan pandai mengaji. Maka oleh karenanya anak-anak kita yang sekarang ini yang duduk-duduk di sana itu tertib dia. Kenapa? Karena yang dipegangnya adalah setan gepeng. Apa tuh setan gepeng? Handphone. Kenapa dia suka main handphone? Omaknya suka main TikTok, ayahnya suka main TikTok. Macam mana anaknya tak TikTokan? Ibu, tapi ibu-ibu yang di sini saya rasa tidaklah macam begitu. Ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu yang solih, ayah-ayah yang solih, kan? Tapi tidak berbeda juga dengan yang di sana. Ibu sekalian, bagaimana Islam itu tidak bisa dihancurkan? Islam mudah dihancurkan bukan dari bapak-bapaknya bu, tapi dari mananya generasi mudanya. Islam hari ini sudah banyak ketinggalan. Kenapa? Anak-anak mudanya tidak lagi mengenal Islam. Ibu sekalian, ada satu kisah. Ada anak-anak pergi ke masjid, pulang dia nangis. Mak, aku nggak mau lagi sholat ke masjid. Kenapa? Uak-uak yang bersihkan masjid tuh cerewet betul. Merepet aja kojanya. Kenapa dia merepet? Kami kan bising. Kata dia, jangan kalian datang kemari kalau cuma untuk bising-bising aja. Ibu dan bapak sekalian, namanya anak-anak datang ke masjid wajar kalau untuk dia ribut di masjid, tapi jangan dia disuruh pulang. Kenapa? Tunggu 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, masjid itu akan kosong. Kenapa kosong? Karena anak-anak yang disuruh pulang tadi sudah sakit hati. Begitu dia dewasa kita suruh sholat, nah pergilah ke masjid. Di sana kayaknya tak ada banyak orang belajar di masjid tuh, tak ada orang sembahyang di masjid tuh. Apa kata anak? Dulu aku ke masjid disuruh balik sama waktu, makanya aku sekarang tak pondak datang ke masjid lagi. Ibu bapak sekalian, waktu saya tinggal 15 menit.
karena dikasih cuma berapa Pak Emi? 30 menit ya. Ibu dan bapak sekalian, jadi bagaimana kita menciptakan generasi muda hari ini? Disuruh dia mengaji, Bu. Bersyukur kita kalau seandainya anak itu sudah pandai mengaji, walaupun dia tidak tahu yang mana makhrajul hurufnya yang benar, tapi disuruh mengaji. Insya Allah ibu, anak laki-laki, anak perempuan akan selamat ibu. Ketika anak bapak perempuan tidak menutup auratnya, yang berdosa itu adalah bapaknya, bukan omaknya, bapaknya. Ketika ada istri yang tidak pakai jilbab, masih menampakkan auratnya, tapi kalau di sini kayaknya nggak ada, ya, yang berdosa itu adalah suaminya. Jadi bagaimana kita meningkatkan kualitas keislaman kita? Didiklah anak kita dari tarbiyatul ula, dari pendidikan rumah tangga kita perkenalkanlah dengan pendidikan yang berwawasan Islam. Ajarkan dia sholat bapak, ajarkan dia ibu untuk mandi wajib. Maaf sekarang malu orang tuanya dikala anaknya tak pandai mandi wajib. Ibu dan bapak sekalian, ini bukan satu tempat, sudah banyak tempat-tempat yang saya datangi. Ternyata ibu-ibunya malu mengajarkan anaknya tentang hukum Islam yang berkaitan dengan pribadi anak. Tak pernah kita mengajarkan duduk bersama anak di situ. Bang, Kak, tahukah kau mandi wajib? Nak, nanti mana tahu oma udah mati, tak tahu kau mandi wajib. Cemanalah kau hendak baca Quran, cemana kau hendak sholat kalau wajib mandi wajib kau tak sempurna. Begitu nanti menikah tak tahu juga lagi macam manalah jadinya Islam ini. Bapak ibu sekalian, bapak dan ibu sekalian, Rasulullah mengajarkan kita, lalu